Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil resume kami dari jurnal Keton Badis. Nah, kami kelompok 5 terdiri dari anggota saya sendiri Ahmad Fajri Soekansa, Atahirah, Haris Pratama, dan Widi Veronica. Nah, apa yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu terdiri dari beberapa hal pokok. Pertama, apa itu keton bodies? Poin kedua, di mana terdapatnya keton bodies? Yang ketiga, apa sih kegunaan keton bodies? Yang keempat, bagaimana terbentuknya keton bodies di tubuh kita? Yang kelima, bahaya apakah apabila terdapat keton bodies yang berlebih dalam tubuh? Yang keenam, bagaimana cara kita menguji kadar keton bodies di laboratorium? Nah, untuk poin pertama, saya sendiri akan menjelaskan. Keton bodies adalah molekul yang larut dalam air yang mengandung kelompok keton. Keton bodies merupakan hasil oksidasi asam lemak yang tidak sempurna. Misalkan aseton, asam asetoasetat, dan asam beta hidroksibutirat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai proses terbentuknya keton bodies atau badan keton. Keton sendiri diproduksi oleh hati dari asam lemak ketika karbohidrat tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Atau dapat dikatakan, badan keton dibentuk pada sel yang kekurangan karbohidrat. Hal ini diakibatkan misalnya pada orang yang sedang berpuasa maupun orang yang memiliki penyakit metabolik, misalnya diabetes, di mana asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa dibawa ke hepar untuk menjadi asetil-CoA dalam mitokondria. Bila terdapat sedikit karbohidrat dalam sel, maka sebagian besar oksaloasetat akan berubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Apabila oksaloasetat yang seharusnya berikatan dengan asetil-CoA tidak tersedia dalam siklus Krebs, maka asetil-CoA akan banyak dalam keadaan tidak berikatan. Lalu asetil-CoA yang tidak berikatan ini akan dikonversi menjadi badan keton melalui proses ketogenesis. Proses ketogenesis ini terjadi jika asetil-CoA tidak berikatan dengan oksaloasetat pada siklus Krebs seperti yang sudah dijelaskan tadi. Keton bodies terbentuk ketika tubuh kekurangan karbohidrat. Pada saat itu tubuh akan menggunakan asam lemak sebagai sumber energi. Asam lemak akan diuraikan menjadi asetil-CoA melalui siklus beta oksidasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, badan keton atau keton bodies terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya asetoasetat, aseton, dan beta hidroksibutirat. Pada proses ini, asetil-CoA dengan bantuan enzim tiolase akan membentuk asetoasetil-CoA. Dengan bantuan HMG-CoA sintase, asetil-CoA dilepaskan menjadi CoASH dan membentuk beta-hidroksi beta-metil-glutaryl-CoA atau HMG-CoA. Kemudian, HMG-CoA liase akan mempengaruhi lepasnya asetil-CoA sehingga terbentuklah asetoasetat. Asetoasetat bila mengalami dekarboksilasi non-enzimatik akan menghasilkan aseton, sedangkan bila dipengaruhi oleh D-beta-hidroksibutirat, dehidrogenase akan membentuk D-beta-hidroksibutirat. Kemudian badan keton yang sudah terbentuk akan dilepas ke aliran darah dan dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh semua sel. Baik, saya Widi Veronica akan melanjutkan materi apa kegunaan keton bodies. Yang pertama, keton menjadi sumber energi bila tubuh tidak mempunyai asupan karbohidrat. Kedua, menurut penelitian, keton bisa menjadi obat epilepsi pada anak-anak. Ketiga, sebagai antiinflamasi. Nah, bahaya keton jika terdapat berlebihan di dalam tubuh akan menimbulkan 1. Ketonemia, di mana tingginya akumulasi keton dalam darah. Yang kedua, ketonuria,
di mana kadar keton terdapat di dalam urin. Ketiga, ketoasidosis, di mana keberadaan keton dapat menurunkan pH darah. Keempat, ketodiabetik, ketika kadar insulin rendah pada penderita diabetes melitus yang menimbulkan kematian. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Atahira. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menguji keton bodies di laboratorium. Untuk menguji keton bodies di laboratorium, kita dapat menggunakan dua jenis sampel. Sampel yang pertama yaitu urin dan sampel yang kedua yaitu darah. Pada sampel urin, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu uji Gerhardt. Uji Gerhardt ini dilakukan dengan mereaksikan besi klorida dengan asam diasetat. Uji positifnya yaitu senyawa merah anggur. Metode ini sudah sangat jarang sekali digunakan karena memiliki sensitivitas yang sangat rendah sehingga tidak akurat dalam pengukurannya. Metode yang kedua yaitu uji Rotera. Uji Rotera ini dilakukan dengan mereaksikan nitroprusid dengan asam asetoasetat dan aseton. Uji positifnya yaitu cincin ungu. Jika terdapat cincin ungu di dalam sampel urin, maka urin tersebut mengandung keton bodies. Metode yang ketiga yaitu metode dipstick. Metode dipstick digunakan strip reagen atau dipstick yang dicelupkan ke dalam urin, kemudian dilihat perubahan warnanya. Metode ini prinsipnya sama dengan cara kerja pengukuran pH dengan menggunakan kertas pH. Nah, jika kita menggunakan sampel darah, kita dapat menggunakan metode dipstick dengan menggunakan alat yang lebih canggih, yaitu precision extrameter. Dengan alat ini, kita dapat meneteskan darah pada alat tersebut, kemudian alat tersebut akan membaca hasil positif pada darah kita, apakah positif mengandung keton bodies atau negatif mengandung keton bodies. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5, mohon maaf atas segala kekurangan. Karena sekarang bulan Ramadan dan lagi di rumah saja. Semoga amalan kita sama-sama diterima, yang kita dijauhi dari wabah ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah dari bumi kita tercinta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.